Terus harusnya kan dengan melihat kemarin udah finish di peringkat 15 ada urgensinya. Misalnya memang Gyökeres jadinya ke Arsenal sih bisa ngeri sih itu Arsenal. Bisa ngeri. Gua pribadi ya rada heran sekarang kalau ada pemain yang justru pengen ke Chelsea gitu. Bukan karena apa ya, kalau emang impian sih ya oke lah gitu. Cuma ini kan bisa dilihat squad mereka ini udah tebel gitu ya. Ya udah tebal. Squad mereka bener-bener itu banyak banget. Apalagi kalau emang pemain yang nyari menit main gitu ya. Gak masuk akal kalau masih ada yang mau ke Chelsea dengan alasan begitu. Alright, welcome back di Trouble Talks guys. Jadi kita di sini mau mengulik sedikit perihal transfer window sejauh ini ya. Sejauh ini kan transfer window belum beres dan mungkin kita akan bahas sampai sejauh ini untuk beberapa mungkin ada yang kayak signing yang wow ataupun B aja bakalan kita bahas di sini. Sejauh ini. Jadi mungkin bisa gua awalin dengan ini deh. Salah satu contohnya dari klub gua deh. Klub gua karena menurut gua nih klub gua ini tuh butuh banget. Siapa tuh bang klubnya? Oh, klubnya sorry klubnya. Setan Merah. Ya, gitu guys. Setan Merah United. Nah, untuk sejauh ini sih kan yang baru berjalan sampai hari ini gitu. Hari ini Juli awal ya? Ya, Juli awal. Mungkin yang baru gua lihat ataupun ya mungkin Vian bisa koreksi gua karena dia juga United. Kemarin ada Cuna sama pemain yang dari Paraguay. Ya itu Diego Leon. Ya, Diego Leon. Nah, mungkin untuk keseluruhan kalau untuk MU tuh kalau kata gue sih belum untuk memenuhi standar. Sangat jauh, masih sangat jauh. Gitu. Cuman kalau untuk dari signing playernya untuk Cuna kalau menurut gue oke aja karena itu udah Premier League proven. Ya, Premier League proven lah. Udah bisa dibilang udah kayak good deal juga kayaknya. Good deal karena dia tuh udah tahu Premier League mainnya gimana dan statnya juga nggak jelek. Dan kalau menurut gue di sistemnya Amorim cocok gitu. Dia sebagai kan Amorim tuh pakai 2 nomor 10 kan. 2 gelandang serang gitu yang emang nusuk gitu ya. Jadi Cunha bisa main di yang sisi sebelah kiri. Ya, jadi cocok lah ya. Sebagai cocok. Posisi pun dia cocok. Dan menurut gue sejauh ini untuk Amorim bisa dibilang ngebuangin PR contoh Anthony, Garnacho, Rashford, Sancho, dan ya banyak lah maksudnya pemain-pemain yang bisa dibilang dia tuh tegas gitu untuk nggak ada Malaysia Malaysia termasuk dia tuh tegas untuk nerapin sistemnya di mana kalau misalnya pemainnya nggak works ya udah dibuang. Itu tuh sama kayak dulu dia di Sporting dulu. Jadi kalau yang setahu gue ya ketika dia di Sporting dulu pas baru masuk tuh memang dia nggak langsung juara dan dia tuh ngedepak hampir seluruh pemain Sporting. Jadi cuci gudang ya istilahnya. Cuci gudang istilahnya. Dia ngedepak seluruh pemain Sporting dan ngambil pemain yang dia mau untuk sistem yang dia pengen. Dan itu akhirnya works gitu. Di Sporting kemarin sama dia kan sampai juara Liga, terus akhirnya ditarik itu. Dan kalau kata gua, mohon bersabar untuk fans United. Betul. Jangan. Orang juga mau nanya kenapa? Entah kalau di Sporting waktu yang cuci gudang itu berapa lama waktu itu? Itu musim 2 musim. Musim. Oh, mungkin dari sekarang mungkinnya kalau dia. Karena kan kemarin Amorim masuknya tengah musim. Tapi sebenarnya gini, yang jadi keluh kesah gue adalah ketika transfer window kayak gitu kan mungkin bisa dibilang United itu kan klub komersil. Jadi kadang ya kalian juga sempat lah ngerasain mungkin para fans MU yang dimana kenapa signing pemain yang nggak perlu, kenapa signing dia karena mungkin manajemen yang mau bukan pelatihnya yang mau gitu. Jadi untuk sekarang kalau misalnya memang bisa dilihat MU mau maju atau enggak, mungkin bisa dilihat dari pemain yang dimauin sama Amorim ini bakalan dibeli nggak sama MU. Ya, dan sekarang kan di MU pun selain pelatih ya, udah ada kayak yang masuk tuh kemarin Jason Wilcox, terus CEO-nya juga kan dari situ Omar Berrada. Jadi udah bukan kayak dulu Ed Woodward yang emang dia tuh orang banget ya Woodward. Jadi seharusnya transfer plan-nya ya udah lebih bagus. Sebenarnya maksudnya mereka udah masuk dari musim kemarin. Kayak kemarin kan belinya kayak De Ligt, Zirkzee gitu-gitu ya. Cuma maksudnya udah lebih masuk akal lah pembeliannya daripada dulu. Nggak salah. Yang bisa dibilang seharusnya ya karena ya sekarang tapi kalau gue sebagai fans MU juga sebenarnya sangat disayangkan karena ya kita nih abis finish di peringkat 15 gitu. Ya, itu dia. Terus kalah di final. Aib musim ini. Maksudnya kayak sekarang baru masuk pemain 2 lah karena maksudnya Diego Leon itu udah deal dari kemarin dari musim dingin gitu. Maksudnya left back. Tapi masih muda banget. Ya, jadi maksudnya baru 1 pemain Cunha doang nih. Sementara yang lain yang juara kayak Liverpool terus City. Nah itu gue bingung sih. Iya kan? Jadi di Premier League tuh sebenarnya bukan MU doang ya, kayak yang dilihat misalkan
Liverpool jelas juara gitu. Terus sama City yang emang bukan City yang kita kenal lah musim kemarin kan. Tapi kenapa yang ambil alih duluan transfer tuh yang gercep bener-bener City sama Liverpool gitu. Iya. Tapi kayak ya MU sih yang paling parah gitu ya. Walaupun Spurs itu datangin Spurs belum ada kan? belum. Sama kan Spurs sama MU yang jelas-jelas main itu harus berbenah gitu. Iya. Tapi kok lama pergerakannya juga nggak tahu sih. Ya, makanya. Ya itu dia. Harusnya harusnya kan dengan melihat kemarin udah finish di peringkat 15 ada urgensinya. Ini ya gua ngerti nggak gampang ya. Apalagi ngeluarin pemain ini yang gajinya tinggi gitu ya kan kayak harus dijual juga. iya. Guys. Maksudnya biar ada pemasukan juga bagi MU-nya dan ya klubnya sehat lah gitu ya. Kayak City kayak yang lain juga kayak gitu sama. Ada yang keluar, ada yang masuk gitu. Cuma ya karena emang dari awalnya udah kacau. Maksudnya mungkin ini tuh sebagai imbasnya dari yang kekacauan itu ya imbas dari kemarin-kemarin MU nggak benar. Mungkin startnya di zaman siapa ya? Nggak benar. Bukan. Jangan gaji-gaji gitu. Ya kalau Udah kalau zaman Ole itu kita masih sempat peringkat 2. Nggak maksudnya si apa? beli pemain yang emang ada selangit dengan gaji selangit gitu. Ya kayaknya iya deh awal-awal oleh deh. Iya. Iya. Oleh lanjut ke Ya karena kan kayak lihat Rashford dia gajinya 350 ribu pounds per minggu gitu. Jadi sekarang kayak ya klub yang mau bayarin juga susah gitu. Sancho juga maksudnya kemarin di MU gagal total, gajinya lumayan tinggi sekarang. mungkin karena dia akademinya City kali jadi hatinya enggak. Ya, itu maksudnya itu terlepas dari itu, ya harusnya MU itu emang sekarang udah berbenah buat beli pemain dengan gajinya lebih masuk akal. Cuma ya itu buat ngeluarinnya juga susah gitu. Iya, ngeluarinnya. Tapi menurut Manane yang sebagai emang fans MU gitu, pemain yang di MU sekarang yang emang harus dikeluarin gitu, yang wajib gitu untuk di ya mana yang udah nggak layak di MU siapa? Gak kalau kata gue sih Onana sih. Gak. Udah disebut nggak layak udah. Sebenarnya kayak pemain-pemain contoh yang bisa dibilang yang tadi gue sebut Garnacho, Sancho, Rashford dan lain-lain. Mereka tuh sebenarnya layak di MU, cuman Masih bisa lah ya. Maksudnya cuman bagaimana mereka nerapin dengan sistemnya Mourinho bisa atau enggak gitu. ya. Dan gimana egonya mereka mau kayak dia tuh bisa nggak kayak nge-handle egonya mereka kayak kalau misalnya nggak dimainin ya udah jangan bikin apa-apa Ya, gitu. Jangan seakan-akan jadinya isu-isu lagi yang bikinnya nggak benar internal jadi gitu. Iya. Tapi yang sekarang itu yang kira-kira bakal masuk sistem Mourinho yang kayaknya dia emang nggak bisa dia masuk sistem Mourinho atau enggak emang dia nggak mau atau egonya besar kayak gitu yang susah diatur. Ya kalau itu mah udah jelas kan, maksudnya kayak kemarin Garnacho aja setelah final Eropa kan dia langsung kenapa gue gak terima dimainin cuma 20 menit gitu kan. Maksudnya iya dia kan sampai di press con kayak begitu. Maksudnya begitu tuh nggak perlu. Maksudnya itu ya dia oke lah dia kecewa, tapi dia bisa mengekspresikan kekecewaannya ya secara private aja lah gitu. Pacar mana lah gitu. Iya, atau enggak maksudnya langsung ngomong ke Amorimnya langsung lebih enak kayaknya kan nggak perlu kayak ke media kayak Dan gitu. mungkin sekarang kalau bisa dilihat tuh kalau gue pribadi gitu ngelihat MU yang sekarang tuh udah jarang player yang playing for the badge gitu. Jadi memang playing for money. Ya bisa dibilang gue juga sebenarnya bisa bilang itu karena contoh misalnya Rashford udah berapa tahun di MU coba. Dia maksudnya udah dari kecil di MU. Nggak mungkin juga dia nggak playing for the badge gitu kan. Cuman kayak rata-rata nggak kayak zaman dulunya Ferguson lah yang balik lagi jadinya balik lagi apa sejarah gitu kan gitu. Pasti dibandingin sama dulu kan. Pasti dibandingin sama karena ya kenapa sampai sekarang terus bandingin ini karena itu benchmarknya tuh itu gitu. Dulu tuh MU tuh harus gini gitu. Iya. Makanya balik lagi mungkin bedanya adalah kalau MU yang mungkin dimulai dari zaman Ole itu udah masuknya ke klub komersil yang memang ya udah bisnis aja gitu jalan. Iya. Jadi tapi sebenarnya itu dari Van Gaal udah bilang sih, MU ini udah klub komersial gitu. Jadi lebih mementingkan keuntungan gitu ya. Cuman ya untungnya aja mungkin pas dulu zaman Mourinho bisa dapat mini treble kan. Ya masih dapat untung lah. Ya itu spesial one juga sih kalau Itu kan dia bilang. Mini treble dong. Enggak dia bilang pencapaian terbaik itu ya itu finish kedua sama MU. Bayangin. Iya. Bayangin. Bukan juara sama Porto, bukan juara sama Inter. Iya, bayangin finish kedua sama MU. Kenapa sebangga itu dia? Karena ya kayak gini gitu kondisinya. Ya itu bisa dibilang ya dia karena spesial one juga gitu. Makanya bisa finish gitu. Bisa ngomong keluar kata-kata kayak gitu ya. Mourinho ya maksudnya. Mourinho tuh udah bisa dilihat aja. Jenjang karirnya dalam kepelatihan tuh sebagus apa. Orang masih bingung gitu. Lingkungan MU itu jadi pas zaman Ole sama Ten Hag gitu. Kan orang nontonnya Justin lah ya gitu kan. Dia bilang banyak itu Deadwood yang di MU yang toksik dari zaman Van Gaal terus Mourinho Deadwood ya kan yang emang egonya tinggi atau dia emang pemainnya nggak bener lah. Tapi kan sekarang cuma sisa Rashford, Luke Shaw kan ya praktis dari dulu kan. Shaw sih udah kayak ya Shaw sama Rashford lah anggap. Nah Rashford udah cabut ya sekarang cuma sisa Shaw udah juga nggak main kan. Ya udah sering cedera. Terus gue pikir kayak yang pemain toksiknya tuh
udah cabut terus sekarang yang mana gitu, mau saling siapa lagi Nah kan? itu balik lagi mungkin ya contohnya gini deh. Junha tuh katanya kan mau ngambil nomor 10 Iya. MU kan. Oke. Udah official kok. Ya maksudnya bukan berarti ya dia respect juga, maksudnya dia juga respect pada nomor 10 di MU itu yang memang berat gitu. Ya. Si bawa nomor 10 nih di MU nih. Nah, tapi mungkin karena pressure dari entah itu sosial media, entah itu apapun yang membuat player tuh jadinya naik turun. Kalau dia itu, kalau menurut gua ya. Karena memang ya MU 15 nih di peringkat 15, tapi kan media tuh kan maksudnya ya itu yang bisa disorot tuh gede gitu. Iya, jelas. Gede banget loh gitu. Maksudnya ya mungkin pressure dari pemain-pemainnya pun pressure dari luarnya juga gede gitu. Jadi itu yang kayak performa juga jadi turun, terus kayak ya susah lah kalau makanya mungkin sedikit sekarang yang bisa dibilang kayak terima tawaran dari MU itu mikir 2 kali. Kayaknya banyak nih pemain yang mikir 2 kali. Mungkin offering banyak. Ya, apalagi musim depan nggak ada Champions League itu ya, jadi bikin makin susah ya. Dan mikirnya pemainnya. Ya, terus Amorim pun ya udah bilang sebenarnya kemarin, ya kita nih sekarang nyari yang emang pemain tuh, Amorim atau Omar gitu yang bilang, nyari yang pemain tuh yang emang ya benar-benar mau main buat MU gitu. Iya kan? Iya kan? Benar-benar main buat MU, bukan sekedar mau Champions League-nya, bukan sekedar karena kita punya proyek apa-apa. Ya karena MU gitu. Pemain yang gitu tuh sekarang ya sangat-sangat dibutuhkan karena ya pemain yang kayak gitu tuh bakal apa ya, mainnya bakal sepenuh hati lah bisa dibilang. Kalau gue pemain bola nih, kalau gue pemain bola sepak bola profesional gitu. Misalnya kayak MU sampai buka lowongan ada yang mau main, gue nyalonin diri gaji UMR Bandung juga nggak Iya. mau. Iya. Tapi Karena gue gini, main for the bench. kan garis besarnya sebenarnya yang orang lihat dari orang yang bukan non fans MU ya, sifat si Amorim tuh keras kan ya, emang tegas Ya. gitu ya. Sama kayak Ten Hag sebelumnya kan sebenarnya nggak sih, yang emang kalau mana mau main ya harus gini, mana jangan lebih besar dari satu klub gitu kan, terus jangan ego mana harus gitu. Tapi kan tetap gak work gitu di zaman Ten Hag. Nah mungkin bedanya adalah ini, Bill. Kalau gue bisa bilang mungkin Ten Hag tuh bawa akademi lagi ex playernya mungkin ya. Oh, Mungkin, itu. Jadi emang mungkin. dia tuh udahlah sistem aing yang dulu aja gitu ya, sama pemain yang dulu Mungkin, aja. Ternyata mungkin. nggak berhasil. Dan nggak berhasil. Maksudnya kalau bilang berhasil Tapi atau enggak, Ten Hag juga oke, maksudnya kan ngasih 2 piala gitu kan. ya berhasil atau enggak di musim pertama bisa dibilang ya sebenarnya masih belum cukup ya, karena standar MU kan harusnya Premier League, Champions League gitu. Nah, Tapi London yang iya. London yang merah nggak juara-juara. Maksudnya. Ya, tapi maksudnya seenggaknya Ten Hag tuh musim pertamanya ada lah kan Ya. pialanya, jadi ya masih dibilang cukup berhasil. Tapi cukup berhasil. yang bikin heran itu ini musim kedua kayak gini banget. Ya, gitu banget, drop Di banget. Champions League-nya kan lihat waktu lawan Copenhagen lawan Galatasaray itu udah parah banget sih. Udah parah banget. Galatasaray kita Iya, nonton tuh. kena comeback. Iya, dan itu kebantunya karena itu kan, karena apa? Juara FA. Iya, Iya kan? Iya, kebentuk karena juara FA. Iya. Makanya Iya, ke- City. kemarin tuh pas kita kalah di Europa League sama Spurs, itu tuh cuma satu-satunya harapan kita bisa berkompetisi di Eropa. Iya. Dari awal. Iya. Dari awal. Makanya Apalagi sebelumnya kan udah kayak contoh pas lawan Lyon. Pas lawan Lyon tuh itu susah mati banget kan, Iya, gila menangin iya. juga gitu kan. Nah orang mau nanya ini, kan pas lawan Lyon, mana udah ntar itu kan comeback kan maksudnya? Comeback kan? Kita tuh ngegolin 3 gol deh kalau nggak salah. Soalnya udah 3-1. iya ya. 3-1 terus jadi Bruno. terus jadi sama kan. Extra time tuh kan. Extra time terus ngegolin enggak, Dua. 2-2. 3-2. Iya, 2 sama, 3-2. Extra time Nah, terus ngegolin lagi gitu. Dua gol dalam 10 menit kan, itu tuh menit-menit terakhir tuh kan gol. Iya. Maguire kan. Minu sama Maguire Maguire. kan gol terakhir tuh kan. Nah orang pasti kan semi kan ya, semi lawan Lyon. Terus pas berada ke final, sejujurnya gitu mereka berdua pede gak sih harusnya? Pede Kan? banget. Ya kan? Apalagi dengan, lawannya Spurs. dengan final walaupun ini mentalnya udah kebukti lah lawan Lyon gitu kan. Tapi pas kalian nonton di final dengan gameplay seperti itu, mereka kecewa atau kayak capek? Sebenarnya kalau misalnya dibilang pede banget sih enggak, karena mungkin pedenya bisa dibilang karena gini, Madison nggak main. Madison Iya. nggak main. Madison. Madison Spurs. Oh, oke. Jameson iya ya Madison. Terus Son juga kan sebenarnya nggak pasti main tapi bisa main kan Son tuh. Sebenarnya ada kayak kehirauan. Masih bisa kalah juga sebenarnya, tapi pede mah pede gitu. Karena enggak- Namanya Madison ya? Ini karena musim kemarin MU tuh lawan Spurs kan kalah semuanya. itu dia, Itu kalah yang bikin semuanya juga. bedanya itu. Karena head to head di liga iya, itu kalah. di liga kalah juga. di apa sih? Apa ya? Ya itulah pokoknya Dia kalah juga lawan Spurs kan. Jadi makanya ini nggak pernah menang. Iya, Cuman kalau misalnya di pertanyaan yang tadi kayak setelah lawan Lyon epic comeback lah bisa dibilang. Iya. Pede sih pede. Iya, nah itu kan gara-gara match itu yang mana bikin kayaknya nih bisa menang nih. Udah kill the game, tapi pas final kan
aingnya aku orang yang nonton kayak anjing ini macam apa gitu. Itu Jadi final. dua-duanya Itu selama gua hidup di dunia ini 23 tahun nonton sepak bola udah hampir belasan tahun lah gitu. Itu match final paling terburuk dalam hidup gua yang pernah gua tonton. Gak ngerti. Jadi klub MU lagi. Iya, makanya. Gak jelas. Ya itu tadi balik lagi transfer MU sejauh ini masih Masih kurang lah untuk Sangat-sangat hadapin musim depan. mengecewakan. Siapa? rumor Brian Mbeumo. Ya, Brian Mbeumo ya katanya sih semakin dekat ya, cuma ini udah sebulan. Aslinya ranking. Ya, tapi ya dia bisa kayak Cuna juga main di mungkin kalau misalkan jadi ya Cunanya di kiri, Mbeumo yang di kanan, terus ya depan kan katanya sih mau beli juga kan striker, cuma belum tahu siapa. nah cuman misalnya kalaupun untuk beli tuh mungkin posisinya Dalot ya, kita harus nyari. Ya, tapi katanya kan kalau wingback kanan tuh kayaknya bakal aman sih, bakal terus aman. Iya. Ya, aman. Back butuh atau enggak? Kata Pak. Back tengah. Untuk pengganti, untuk jadi pelapis butuh sih. Lapis ya? Kalau menurut gua ya. Tapi sekarang Lisandro baik lagi. Kalau untuk Cedera. pelapis butuh karena sekarang Evans kan udah beres nih. Iya. Evans beres kontraknya. Sama dia terus kan yang Enggak, takutnya cedera. Kan berarti The Light, Delay, Maguire, Lisandro, Yoro. Yoro, ya itu maksudnya kalau misalnya in case-nya ada yang cedera, parah banget belakangnya MU Iya. karena kipernya ini nih. 3 back kan ya, 3 back kalau hilang satu kan cuma 3 doang. Tapi yang sekarang lagi naik itu kan kemarin si Aiden Heaven. Ya. Dia bagus. Dia Oh bagus. iya benar. Ya. Kayaknya sih musim depan dia bakal naik lah ya. Yang terbangnya Bakal naik. Dan nyari kiper sih. Kiper krusial, sangat krusial. kiper ya. Kiper sih udah. Dan gua pribadi sama ini tengah kurang seret Ugarte. Iya. Oh, CDM. Ya. Harusnya tuh yang model-model kayak ini nih apa? Amadunya Onana yang Villa. Ya. Asal Villa dia bagus. Joe Gomez kan bagus, Joe Gomez yang Wolf. Dia CDM. Enggak sih, enggak. Menurut gua kurang sih. Iya, kurang. Ya model-model yang apa ya, istilahnya itu bisa ngecovernya tuh dia udah cepet, ya cepet, terus passingnya juga oke. Ya pokoknya pemain yang mobilnya bagus lah. Plus lah. Ya. Iya. Karena kalau Ugarte ini dia di apa ya pegang bolanya kurang, passingnya kurang. Passingnya kurang. Kayak Kemarin kemarin pun enggak sengaja. waktu lawan apa tuh yang lawan Wolves atau lawan apa ya pas Premier League akhir-akhir itu lupa. Wolf yang kalah. Iya yang dia Seri kalah ya lupa. apa lawan West Ham. Oh West Ham. Sorry, West Ham yang dia udah pegang bola tuh. Terus Oh iya. yang dia blunder ke bola. Iya, yang betul kan ya. Enggak sih. Maksudnya ya Ugarte dia sebagai stopper, sebagai ini bisa. Udah enggak pakai lagi tuh, cabut. Sebenarnya faktor Casemiro di MU pun masih gede. Oh, iya. Ya, Dia mentalitinya tuh. Ya, leader. Pemain Madrid, leader bos. kemarin juga lawan Lyon kan, wah dia Iya. bagus banget. Dia Kemarin tuh dari pas lawan Lyon Bilbao tuh dia bagus banget. Casemiro ya dia paling. gue respect lah Casemiro tuh masih mau bertahan di MU selama ini gitu. Dengan kondisi MU yang seperti Ya. itu maksudnya respect gitu. Dengan yang sebelumnya dia tuh di Madrid yang juara dunia gitu bisa dibilang. Orang malah mikirnya kayak waktu transfer window ini tuh dibuka, ini kayaknya waktunya Bruno harus cabut kayak gitu. Sebenarnya kalau gue pribadi jujur, POV dari fans MU ini gue mungkin Vian beda lagi. Gue sih lebih pengennya Bruno cabut karena kasihan. Ya orang Kalau masalah kasihan sih emang kasihan. Karena kasihan, cuman kalau Bruno cabut MU nggak bisa apa-apa. itu hilang satu kaki ya. Iya, satu kaki. Karena dia yang melakukan semuanya guys. Iya. Semuanya tuh dalam arti dia ngegolin. Terus dia defense juga, assist juga. Pokoknya kayak dia mau dimain. Dia tuh sempet musim kemarin atau musim apa tuh yang main di center back. Dan konsisten Bruno tuh nggak pernah Iya. cedera kan gitu. Dia main tiap match. Cedera ya? Konsistennya tuh wah the best Bruno. Bener-bener. Kayak sekali cedera. WO deh, minta WO kayak. Bruno pernah. Makanya kenapa balik lagi kalau misalnya transfer window ditanya kayak Bruno gimana nih di MU kirain bakal cabut ya sebenarnya kalau dari POV gua kasihan gitu kalau Bruno di MU karena Lebih kasihan, maksudnya lebih pengen dia cabut karena kasihan gitu kan. kasihan Bukan karena dia jelek atau apa. karena kasihan tuh maksudnya gua tahu ini pemain bagus banget Iya. dia deserve better gitu. Kan udah ngebayang kalau Bruno taruh di Madrid aja. Sekarang, Oh, kalau iya. sekarang gila. Bola Dior. sih. Gila sih Ballon d'Or. gila Gila itu Bruno. Gila sih. Soalnya tengahnya belum satu Barcelona ya Bruno harusnya. Iya, gila sih Ballon d'Or. Sumpah. Enggak, itu bukannya gua melebih-lebihkan tapi emang Bruno tuh Iya. gol asisnya tuh mainin setara gitu. Dia kadang 20 gol 20 asis gitu. mungkin Siapa pemain yang gitu coba? iya mungkin kalian semua bisa ya mungkin ada opini yang kayak Vian tadi bilang lebih-lebihkan enggak karena Bruno tuh mainnya di MU Iya. anjir. Iya. Coba kalau ditempatinnya di tim yang lebih Iya. better itu nyala banget orang. Iya. Menyala. Enggak gini, maksudnya outputnya kan udah ada nih Bruno. Tapi sebagai tim ya dia susah gitu kan mau mempersembahkan trofi juga gimana kalau yang lainnya begitu kan. Coba kalau di tim yang lebih besar ya udah otomatis
apa trofi ada, dia outputnya juga pasti ada. Ya gitu. Performanya juga nanti Iya, pasti. makanya yang gue bilang Ballon d'Or tuh ya gitu guys. Ini aja sekelas Odegaard yang lagi perform di Arsenal gitu. Kan Arsenalnya lagi pemain bagus. Sama dia kan di highlight sebagaimana di Copa Bruno kan yang dia pemain sekelas Bruno udah punya kelas yang lebih tinggi gitu. Di MU Ngegendongnya harus lagi kan. Tapi gue yakin nggak, maksudnya dia tuh sekelasnya sama De Bruyne. Dan maksudnya gue paham nih banyak banget yang nggak setuju kan, Bruno iya. Ya karena De Bruyne tuh dapat trofinya, bro. Ya. Ini tapi secara Iya. secara individunya tuh tapi ya dia tuh sekelasnya sama De Bruyne. Gitu. Ya ini di sisi di luar, gue juga suka banget sama De Bruyne karena itu salah satu midfielder terbaik di dunia juga. Iya. Oh, musim depan duet sama McTominay. Yo. Dia ke Napoli. Iya. Dan sebenarnya ada juga rumor transfer Nunes tuh katanya juga mau ke Napoli. Iya. Darwin Nunes. Dan itu tuh nggak pernah kebayangin. Nih, bayangin nih, bola enak itu sama De Bruyne, tapi yang eksekusinya Nunes. Kayaknya Nunes bisa deh. Harusnya ya. Harusnya ya. Bisa. Kalau misalnya berada di Napoli. Harus bisa. Soalnya emang itu win-win solution sih kayaknya dia ke Napoli gitu. Iya, iya. Benar-benar. Terus kalau dari klub sebelah gimana? Dari Madrid sih so far so good. Soalnya refreshing musim ini tuh. Oh, Jadi refreshing. dari nol lagi lah. Jadi kan kemarin Ancelotti baru cabut jadi pelatih Brazil. Sebenarnya musim pelatih Xabi Alonso tuh udah dari rumornya tahun kemarin. Terus nggak jadi gara-gara si Alonso-nya kan perpanjang setahun. Makanya si Ancelotti diperpanjang setahun. Di situ gua udah berharap dari tahun kemarin sebenarnya. Soalnya udah jujur waktu juara UCL yang tahun kemarin berarti yang 2 musim kemarin itu sebenarnya banyak momentum yang ya emang luck doang itu Madrid. Itu kalau nggak ada luck dalam arti yang itu kalau lawan Bayern Munchen waktu semifinal kan itu main jelek itu babak 1 benar jelek. Untungnya Bayernnya tuh nggak bisa finishing yang benar-benar serem gitu. Maksudnya si Harry Kane-nya nggak tutup terus lah. Yang Bagus lah gitu kan. Udah lah, babak 2 tetap jelek. Ini mau penalti gitu kan? Mau dibawa ke penalti. Masuk tuh Giselle. Itu doang. Itu doang. Sama apa? Bellingham di role yang baru lah kan daripada klub sebelumnya. Ancelotti itu sering eksperimen. Cuman waktu posisi formasi yang Diamond itu berhasil buat squad yang waktu UCL itu kan. Untungnya Rodrigo dan Vini juga ya lagi on fire banget lah di tahun itu kan. Ditambah Bellingham yang ternyata bisa cetak gol yang banyak kan. Ya, itu banyak sih. Sebenarnya kan aja di sini bisa kan buat jadi striker. Gak usah jadi striker kan. Makanya pelatihnya Giselle. Musim itu beres. Oh berarti ini kayaknya ganti formasi lagi kan, soalnya kalau Ancelotti itu dia tuh ngeracik. Bukan ngeracik dulu ini bakal bisa atau bakal enggak, tapi A, B, C dicobain semuanya. Ternyata yang B yang bisa ya udah ini aja terus sampai akhir musim gitu. Ancelotti itu. Jadi mau pemainnya bosan mau berat ya udah sampai akhir musim nggak juara ya udah itu aja gitu. Udah template-nya. Makanya sebagai fans kayaknya musim depan kebantu lagi deh soalnya ada Mbappe kan. Gitu kan. Ada Mbappe tambahan. Oke lah bisa ditambah ya. Di situ lupain taktik lah, lupain Madrid main cantik, lupain. Terus kayak mau nanya ini, Bil, pemain yang maksudnya ada rumor nggak sih pemain yang Xabi Alonso mau itu siapa atau? Sebenarnya Xabi Alonso tuh Kayak contoh gini deh. Kadang kan mostly pelatih itu bawa pemain dari klub sebelumnya. sebenarnya si Xabi Alonso tuh cuma satu doang yang dia sebut tuh Florian Wirtz kan pertama tuh. Cuman dia emang udah awalnya sebelum ke Liverpool tuh pun udah kebayang kan dia maunya gitu. Ternyata nggak jadi kan, nggak mau dan hijack dia sama Liverpool. Dia doang sebenarnya yang soalnya kalau tren nggak jadi ke Liverpool ke Madrid kayaknya yang dibawa Frimpong ke Madrid tuh. Soalnya dia kan pasti main 3 back sih Alonso tuh, makanya butuh yang wingback yang eksplosif lah gitu. So far sih gak ada yang benar dia mau gitu. Terus kalau misalnya nih kayak ada yang siapa sih yang menurut lo gitu kayak gue pengen nih ada ini nih di Madrid musim depan. Kayak kurang, kayak lu ngiranya kayak di mana nih kurangnya Madrid nih? Ternyata masih tengah sih, masih posisi tengah sih. Yang kreatif, yang benar-benar dia tuh tiap match tuh pas diharapin tuh ya dia kayak gini emang kayak gini, nggak emang yang dia bisa kayak gini nggak ya match ini gitu. Makanya mungkin Bruno bakalan cocok banget. Nah ya. itu sebenarnya pas udah musim ganti tuh kan Modric udah nggak ada, terus udah pensiun. Sedangkan tengahnya tuh Madrid, Tchouaméni, Camavinga, Valverde sama Ceballos gitu kan. Ceballos jelek banget. Coba sebenarnya sama Jude, walaupun Jude role-nya juga udah beda gitu, dia udah kayak pasti ikut ke depan gitu, walaupun dia sering ke belakang kan, cuman untuk kreatif sih masih butuh soalnya. Soalnya kenapa butuh yang kreatif?
di saat buntu. Iya. Di saat buntu itu tahun kemarin Capek banget nontonnya Madrid. wah itu. Jadi kalau udah buntu, ya udah oper-operan aja. Capek banget. Umpat. Nonton Madrid musim lalu tuh kayak nonton MU. Ya kan? Capek. Walaupun sebenarnya lebih capek nonton MU ya jujur. Back kiri nggak sih Madrid nih back kiri? Nah, gini, kalau back kiri sebenarnya Bawa Shaw mau. kayaknya nggak. Sebenarnya back kiri tuh rumornya tuh gede pas sebelum CWC. Oke. Ah, Oh iya benar. Devi sekarang mau Devi. Madrid. Terus sebenarnya pas mulai CWC tuh tetap masih kayak ini Black masih harus butuh-butuh. Dikejutkan sama performa Fran Garcia di CWC ini. Walaupun emang beberapa match kan, cuman ternyata dia emang bisa oke di dalam sistem Xabi Alonso gitu. Gak kayak Ancelotti emang tugas dia tuh cuman untuk lari dan umpan. Dia tuh jarang banget buat masuk ke musuh kayak siapa back kiri gitu. Aduh, gua sebagai kan ya. Jarang banget kayak gitu. Soalnya emang patok sama si Ancelotti itu. Baru ingat malah gara-gara di mention Vian ada pemain MU yang namanya Dodo. Kemarin beli Januari itu kan. Iya baru ingat. Ya, terus kayaknya kalau misalkan dilihat transfer window kali ini, ya sejauh ini ya, Sejauh ini. yang paling oke siapa kira-kira? Liverpool udah. City juga masih bisa oke kayak. City tuh enggak kalau menurut gua tuh City tuh Pep pasang doang kali ya. enggak. Pep tuh udah apa ya? Bisa dibilang Terlampau enak. bukan terlalu enak. Dia tuh yang ngambil contohnya gini deh. Rodri nggak main, City kan sekacau apa? Jelas. Rodri nggak main sekacau apa dan mungkin mostly klub di Inggris rata-rata udah bisa baca gimana main City gimana dan lain-lain dan ini tuh yang gue lihat ya Pep tuh terus-terusan keras kepala bersikeras kayak oh ini sistem yang gue pakai ini masih work terus-terusan sampai akhirnya maksain sampai akhirnya kemarin di Premier League sempat wah kacau kan hampir nggak masuk UCL juga kan maksudnya kemarin di Premier League ketat banget itu saingan bahkan hampir nggak masuk untungnya yang lain pun ngecok gitu kayak Newcastle sama Nottingham juga ya kurang lah gitu nah cuman kalau menurut gua transfer window sekarang dengan sistemnya Pep mungkin kalau Pep mau merubah sistemnya secara dia tuh salah satu pelatih yang bisa gua bilang ngeracik mulu Ya, eksperimen mulu kan jadi mungkin kalau dengan transfer window contohnya Cherky masuk Raiders apalagi kan itu dari timnas pusat bukan timnas pusat gitu kan timnas pusat Raiders terus siapa lagi Cherky Raiders aduh yang bermasuk siapa lagi kemarin tuh ini aduh siapa sih ada lagi gue lupa tiba-tiba lupa yang baru yang Marmus kayaknya Bang ya Marmus enggak yang musim ini yang sekarang emang lagi ya ada satu lagi tuh posisi aduh lupa gue juga ada satu lagi kan iya ada satu lagi tar Cherky Renders jadi kasih tahu guys jadi kasih tahu guys kita lupa Cherky Renders bek kanan bukan bek ya bukan belakang bukan oh itu Ait Nuri oh iya dari box wing back kali ya iya dari box Iya, ya sorry. maksudnya kalau misalnya Pep gitu dengan pemain yang sekarang tapi masih kekeh gitu dengan dia yang bersikeras taktiknya yang kebaca sama klub-klub lain mungkin nggak akan work gitu jadi dia harus punya ngeracik taktik baru lagi di mana pemain baru datang gitu dan harus punya taktik ketika Rodri ini kenapa-napa nih jantungnya gitu kan jantung mostly kayak di City nih pemain yang sangat berpengaruh nggak main lagi City bisa apa Iya. tapi kemarin 3 itu kan udah main tuh di Club World Cup kan tapi bisa dibilang sih emang kontribusinya ada Iya karena pas yang waktu match lawan Juve lawan Juve tuh City lawan Juve Ait Nuri itu bagus banget dan si Reinders pun di tengahnya benar-benar klop lah dan kemarin tuh yang Cherky lawan Cherky itu passingnya juga enak lawan Al Hilal tuh ya lawan Al Hilal tuh cakep itu iya dan apa tadi ngomong si Pep tuh selalu ngeracik gitu kan dan terus maksain kan dia tuh kan sampai di mana dia tuh baru beli back kirinya sekarang dia baru bakal ini udah nggak bisa lagi ngeracik nih back tengah back kiri itu iya Guardiol terus Ake disanain Akaji kadang juga kadang maksudnya Pep tuh ya jangan akhirnya beli gitu Pep tuh begitu gitu loh tipikalnya tuh Pep tuh keras kepala gitu loh terus tapi sebenarnya Januari kemarin juga kan dia beli Kusanov, Marmuf, terus sama Nico Gonzalez. Ya. Itu mereka harganya mahal-mahal. Kok bisa dibilang ya Pep nih emang kayak enak banget gitu sebagai pelatih ya. Dia timnya kacau dikit, kita langsung dikasih duit gitu kan, langsung beli pemain baru. Iya, pemain cabut langsung ada penggantinya. Jadi ya kalau misalkan bisa dibilang ya dia bisa sukses nih ya karena begitu klubnya juga ngasih buat dia kurang apa gitu. Ya, kurang apa. Sekarang pun harganya Cherky ya bisa dibilang kalau buat pemain kayak Cherky sih murah ya 30-an. Reinders kemarin mahal 70 sekian. Karena ya Reinders pun terbukti lah dia jadi player of
Ya, Seasonnya Milan. Serie A kan? Nggak, Serie A. McTominay. Oh, McTominay ya. Oh, McTominay. Ya, enggak di Milannya emang dia kontribusinya emang bagus juga kan Renders. Itu dia seharusnya sih emang Pep bisa deliver tiap musim lah ya. Karena ini kurang apa dikasih sama klubnya gitu. Jujur kalau misalnya gue baru lihat sepak bola pun gue dukungnya City gitu. Ya kalau Jujur ya. Karena memang depan juga bagus kalah. generasi baru ini pasti banyak dukung City. dan ya di luar City gitu, di luar City yang memang bagus banget. Transfer window-nya juga Liverpool ini kan kemarin baru juara Iya. juara apa Liga Inggris. Terus musim pertamanya Arne Slot gitu. Ya, Musim pertamanya Arne Slot langsung juara Liga Inggris, terus langsung dikasih pemain yang bisa dibilang wah sakit gila itu pemain-pemain juga kan. Maksudnya ngeri-ngeri banget yang masuk tuh Frimpong sama Wirtz yang bisa bilang wah bagus banget kiri juga kan. Ya. Milos mau Kerkes. ini kan mau Liverpool atau udah? Udah official. Oh, udah. Udah official. Oh, udah ngeri. Maksudnya kayak ya kalau bisa saya sebagai fans MU gitu kalau ketemu Liverpool musim depan jangan serem-serem amat gitu. Karena ini sih komposisi pemain Liverpool sih udah benar Padahal musim kemarin tuh Slot nggak banyak dapat pemain baru kan. nggak dapat banyak pemain baru cuma satu ya Oh iya bener. Iya biasa doang dan CSA pun nggak jarang main gitu Iya. Itu dia. Pakai squad yang ada aja. squad yang ada dan masih bisa mengerikan gitu Liverpool apalagi sekarang ditambah Frimpong Wirtz Iya. itu pemain dua ngeri banget kan Oh iya, Wirtz ya. Wirtz ya. Iya Liverpool ya. Iya. Iya. itu Wirtz Kayak malah nambah gitu. ya mungkin gini deh kita bisa lihat season depan kayak kan ada pemain yang cocok-cocokan contoh gini Dembele di Barca nggak sebagus itu Dembele di PSG sebagus itu karena mungkin Iya. dia main di home groundnya dia di Prancis Iya. gitu nah Dan usianya pun emang udah peak sih maksudnya. Biasanya pemain 27, 28 tuh oke. Dembele kan sekarang. makanya sekarang kita lihat musim depan apakah signing yang dibuat sama City ataupun Liverpool Frimpong, Wirtz dan lain-lain tuh pemain-pemain City yang lain Cherky, Rennes dan lain-lain mereka bakalan masuk kan nih di Liga Inggris karena kebanyakan pemain-pemain di Liga Inggris tuh ya salah satunya contoh klub MU deh karena pemain yang gua kira mungkin banyak ya yang flop gitu di Liga Inggris yang memang nggak bisa main di Liga Inggris jadinya turun kadang mungkin satu musim musim depannya kurang gitu. Jadi kita lihat mereka tuh bisa konsisten gak nih main nih untuk klubnya masing-masing gitu jadi ya yang menurut gua signing paling bagus Liverpool City So so far ya sejauh ini sampai hari ini gitu. Liverpool City. Liverpool City. Kalau Liga Spanyol ya yang Barca udah beli siapa ya? Belum. Barca. Oh itu kiper John Garcia. Dari Spanyol. Itu bagus ya kemarin. Dia termasuk salah satu yang paling bagus juga di kalau nggak salah di La Liga Team of the Season si John Garcia itu ya. Dan Rashford juga kan katanya mau ke sana tuh. Ya, Tapi baru pertanding sih lihatnya tuh Luis Diaz juga lagi di approach. Ya, Luis Diaz juga lagi di approach sama Barcelona dan mungkin karena kemarin gagal kan. Ya Nico Williams terus dia alternatif selanjutnya Luis Diaz baru habis kalau Luis Diaz nggak dapat Rashford katanya sih gitu. Ya cuman ya kalau mungkin tipikal pemain ke Rashford itu sekalinya main di luar contoh di La Liga gitu apalagi di Barcelona dengan pelatihnya Flick gitu mungkin bisa jadi performanya bisa balik lagi ya. Padahal mikirnya tuh waktu sebelum Farah tuh kirain mau beli Rashford si PSG tuh. Iya. Jadi ya tergantung itu juga tergantung kayak deal-dealan entah harga entah itu Rashford yang menurunin gaji sama Barcelona. Ya itu dia masalahnya tadi di awal guys gaji ini kalau masalah pemain MU ya. Gajinya juga tinggi. Kalau gaji pemain MU normal-normal aja kayaknya gampang lah ya dikeluarin juga. Gampang. Ya cuman kan permasalahannya gajinya gede banget gitu loh. Garnacho pun dia kan rumornya kan ke Napoli juga. Ya, Garnacho juga kemarin tuh sempat Napoli. katanya Chelsea juga mau tapi kan akhirnya Chelsea juga mau. Juga pernah ya? Pernah. Ya, Atletico juga pernah ada rumor karena dia kan memang akademinya di Atletico kan dulu. Garnacho. Akademinya di Atletico terus pindah ke MU. Akademi MU ya. Akademi MU gitu. Chelsea transfer window-nya gimana Chelsea? Rapper sih penyanyi Delap. Kayak sekarang yang terakhir. Iya, enggak Delap, terus Joe Pedro kemarin, terus sama ini apa? Gittens dari Dortmund. Oh, gitu sih ya. Yang Back lagi. Bukan, wing kiri. wing kiri. Ya mungkin kalian juga bisa nilai sendiri transfernya Chelsea gimana orangnya maksud bukan orangnya. Udah 2 tahun sih kan kayak gitu ya. Pemainnya yang seperti apa, usianya seperti apa, kalian juga bisa mendeskripsikan sendiri kalau Chelsea itu ngambilnya pemainnya kayak gimana. Ya sebenarnya Masalah aja. kalau gua pribadi ya, rada heran sekarang kalau ada pemain yang justru pengen ke Chelsea gitu. Bukan karena apa? Ya kalau emang impian sih ya oke lah gitu. Cuma ini kan bisa dilihat squad mereka ini udah tebel gitu ya. Ya udah tebal. Squad mereka bener-bener itu banyak banget. Pas mau mulai musim juga bisa di setengahnya bisa di cut dulu kan buat Bisa bikin 2 tim ya. Iya, terus apalagi kalau emang pemain yang nyari menit main gitu ya. Gak masuk akal kalau masih ada yang mau ke Chelsea dengan alasan begitu. Karena ya, gimana udah sekarang starternya aja udah oke-oke lah bisa dibilang ya. Kalau misalkan mau beli striker udah ada Jackson, Delap, Joe Pedro juga bisa. Kanan ada Madueke, ada Neto, kiri ada Gittens sekarang yang baru itu kan.
Ya. Tengahnya juga Enzo, Palmer, Caicedo. Iya kan, jadi cadangan-cadangannya juga pun banyak itu. Nkunku masih ada. Ada Dewsbury Hall, terus belakangnya pun back tengahnya ada Colwill, ada Chalobah, ada terus yang itu Fofana. Ya, itu masih ada juga. Makanya yang Portugal sih ada tuh yang Vega. Iya, yang kemarin dipinjemin ke Juve. Koko tuh si rumornya juga kan mau nukerin Kuku sama Garnacho. Ya, cuma rumornya. Enggak, itu jangan sampai dah. Iya dah. Enggak jelas. Enggak jelas. Iya. Intinya kalau ada pemain ya kayak sekarang kan mau datang lagi tuh Estevao kan. Estevao. Iya lagi. Estevao belum termasuk tuh kemarin di squad yang ini. Terus ada Kendry Pies juga, terus ada Iya banyak banget. Iya kan? Makanya Iya, itu sangat-sangat berpotensi guys pemain itu tuh. Jadi ya mereka bagus cuma sayang aja gitu kan kalau ke Chelsea mainnya mau di mana? Ya manajemen Chelsea yang seperti kalian tahu lah. Pemain masuk pemain udah masuk mereka di loan. Iya, sekarang kan punya klub satelit Strasbourg yang di Liga Prancis ya. Kebanyakan begitu kan, kayak Andre Santos. Santos tuh sebenarnya bagus banget guys. Fans-fansnya Chelsea pun kebanyakan pengen dia main gitu. Tapi ya gak dimainin mulu sama si Mahrez kan. Ya gimana? Kebanyakan juga pemainnya gitu. Chelsea sih gitu. Jadi itu udah kayak ya, dan yang herannya ini dengan Chelsea sebanyak ini pemain ini masih bisa aja terus. Karena mereka ada mulut hole itu sih, kontrak jangka panjang sampai 8-7 tahun gitu kan. Itu aneh banget sih. Jadi nggak kena sanksi apa-apa biar aman gitu. Iya. Terus ya Arsenal juga. Tapi gini, Arsenal itu kebanyakan dia tuh nerimanya pemain bukan Chelsea. Ya. Madueke juga kan katanya mau nih katanya. Salah Kepa. Dia lagi. Sama Arsenal juga. Dia tuh suka banget sama mereka lagi nge-approach Madueke itu. Chelsea itu sama terus beli itu kan pemainnya Brentford juga Norgard. Sekarang lagi Juventus udah Norgard terus sama Kepa terus katanya Gyökeres guys. Nah, Gyökeres tuh kalau menurut gue sih nggak tahu kalau Gyökeres bakalan nyocok di skemanya Arteta atau enggak. Cuman mungkin karena apa ya? Sekarang striker utama mereka Havertz. Nah, itu dia. Gapsu tapi kan udah cedera terus sama Havertz gitu. Mungkin kalau misalnya memang Gyökeres jadinya ke Arsenal sih bisa ngeri sih itu. Arsenal bisa ngeri. Asalkan dengan catatan ya sengeri-ngerinya Arsenal skemanya mereka tuh jadi Arteta tuh udah 6 tahun ya musim ke-6 ya kalau nggak salah. 6 tahun di Arsenal tuh mereka udah kebentuk banget secara tim, cuman nggak ngerti aja kenapa mereka selalu ngecok. Emang kayaknya harus butuh waktu lama deh Arteta ya, nggak sih? Harusnya mas sekarang gitu. Saya kan hitung lama kan 6 tahun. Iya, udah dari Covid mereka itu kan sama Arteta. Ya kalau dari segi permainan sih emang udah oke, bagus, cuman kayak sering banget di momen-momen krusial nih tiba-tiba bego gitu. Kayak udah berarti 3 tahun atau 2 tahun di kedua deh. 3 tahun. Enggak, 3. Ya, 3 kayaknya 3. Iya. Hat-trick. Iya, hat-trick. Hat-trick runner-up. Berarti ada masalah dong berarti kayak kalau main di kedua. Mungkin masalahnya ini gue bisa bilang mungkin masalahnya dari mental pemainnya yang kurang. Kalau gue ya. Even enggak gini, tapi nggak bisa dipermasalahin itu juga karena banyak pemain Arsenal yang di musim kemarin pun dari Chelsea, contoh Jorginho sama Havertz gitu kan. Mereka tuh kan memang ada mentalnya juga, bisa dibilang ada mental karena mereka juga pernah juara UCL dong. Mereka pun punya mental juara gitu. Tapi mostly kebanyakan yang dari line up yang dipunyain Arsenal pun kalau menurut gue sih kayak kurang aja gitu, kurang. Sebenarnya si leadernya mungkin kurang. Nah, si Odegaard juga kayak ya masih muda juga kan. Iya. Maksud orang tuh kayak si Arsenal tuh punya sistem yang emang ngeri gitu. Mainnya kan emang bagus City Light lah gitu. Yeah, masih yang City Light kan ya kan. Sistemnya kayak gitu kan main positioning. Soalnya yang gue lihat ya waktu lawan Madrid kemarin kan yang Rice kayak wah ini mainnya fluid banget gitu si chemistry udah ada. Nah, pas lawan PSG atau kenapa kayak itu kayak mental mainnya kayak nggak siap gitu buat stage yang besar yang lebih besar. Yang lebih besar nggak siap. Nah, makanya kayak kenapa orang tadi di awal ngomong kayaknya butuh waktu lama ya gara-gara mental ini. Iya, harusnya emang kayaknya harus butuh waktu lama. Soalnya kan pemainnya bukan yang ada brandingan star atau gimana kan. Paling ya sekarang itu cuma Saka yang top player lah. Top player. Rice mungkin kan. Baiknya Saliba lah sekarang makanya. Posisi pemain Arsenal bisa dibilang komplit sih. Ya kan? Komplit. Gabriel bagus juga sih. Gabriel tahun ini kan ya terutama. Paling cuman bek kanan sama bek kanan Timber ya. Oh, Timber tuh bagus. Paling bek kiri ya nggak sih yang kosong? Ya, Calafiori kan paling. Calafiori juga kemarin kan cedera. Iya, banyak cedera dia. Maksudnya posisi pemain Arsenal tuh udah sama kayaknya pelapis mereka deh. Iya, pelapisnya agak jomplang. Ya, kayak Saka pelapis siapa coba?
Nwaneri. Nwaneri walaupun emang dia juga dari akademik kan, dari untungnya bagus gitu kan. Cuma kan emang yang benar-benar dari awal musim yang emang buat lapis akal gitu. Back kiri itu sih si MLS Luis. Oh iya Luis. Dia juga kan kayak ngaca gitu katanya gitu. Oh ya bagus ternyata. Iya. Itu ya herannya Arsenal begitu sih. Di momen-momen krusial tiba-tiba nggak perform gitu mereka. Tiba-tiba yang bisa kalau di liga pemimpin klasemen ini kalah, ikutan kalah. Iya. Kalau itu buat mana menang kan? Iya. Yang ingatnya kalau Fulham gitu kayak main Kalau misalnya konteksnya lagi ngebahasnya MU kalah sama Fulham, MU. Iya sih. Cuma lagi ngejar untuk ke satu kan. Iya, bayangnya ngejar apa? MU ini lebih kaget kalau menang. Iya, kalau kalah iya MU. Iya, kalau menang, kok menang? Gitu. Makanya kan. Kayaknya Gyökeres sih harusnya sih ngeri ya. Harusnya itu udah kayak dulu yang Gyökeres tuh kan dia udah pernah main di Liga Inggris. Di ini ya? Di Brighton dulu. Di Brighton. Ya di Coventry sebelumnya Liga. Maksudnya dia harusnya udah familiar dengan environment-nya udah. Iya, harusnya udah familiar dan harusnya bisa nyetel gitu. Ya. Makanya kayak so far yang sejauh ini Arsenal dengan sign-in Zubimendi juga kan. Banyak diremehinnya kan karena Gyökeres dari Liga Portugal yang emang apa ya secara kompetisi pun nggak bisa disamain sama Liga Inggris lah gitu. Jauh sangat jauh. Kayaknya gara-gara ini deh. Iya. Banyak yang keprank kayaknya kan dari Liga Portugal. Iya, kan Nunes kan. Makanya itu dia. Ya, cuma kan kita nggak ada yang tahu ya guys. Kalau misalkan dari statistik sih emang dia ngeri gitu. Iya. Udah pasti bakal bisa ngimprove Arsenal sih kalau menurut gua karena sebelumnya kan Havertz bisa harusnya. karena dia bukan striker pun juga Havertz gitu. Ya. Jadi ya kalau menurut gua so far kalau Arsenal sejauh ini gerakannya belum terlalu banyak juga sih sama kayak MU, nggak segencar. Ya meskipun mereka udah lebih banyak kan ya, pemainnya. Cuman nggak segencar sama City sama Liverpool kan. Ya. Yang jelas emang harus MU sih yang banyak banget. Iya, udah jelas. Ya, ini mungkin kalau bisa sih hijack pemain-pemain PSG udah suruh pada main kayak MU sama pelatihnya juga suruh. Iya sih. Udah aja PSG semua pelatih coaching staff semua kayak MU udah. Capek lihat MU. Kalau misalkan dari segi pelatih sih ya lihat musim ini sih ya guys. Karena kalau kita lihat dari tengah musim sih apa ya rasanya nggak adil aja gitu. Ya, karena siapapun di tengah musim nggak akan pernah gampang. Sedikit kan nilainya dari yang musim depan. Dan ekspektasi itu berat banget kalau jadi pelatih MU itu. Iya, itu pekerjaan terberat. Sebetulnya itu pekerjaan terberat di dunia saat ini adalah pelatih MU. Ya. Karena Amorim tuh masih punya. Kayaknya musim depan dapat spot Eropa aja udah alhamdulillah kayaknya. Karena kebetulan kita yang fans MU ini, jadi gini, logikanya gini. MU ini tuh udah nggak main di mana-mana. Pemain harusnya lebih bugar. Iya. Seminggu sekali kan. Main seminggu sekali. Harusnya lebih siap. Iya, logisnya gitu kan. Harusnya mereka lebih siap dalam mempersiapkan match selanjutnya yang seminggu ini nggak padat nih, nggak kayak klub-klub lain. At least kebangsaan mungkin. Iya, itu harapan gue sih. Iya. Dan mungkin kalau untuk sejauh ini dari Liga Inggris gitu ya. Spurs juga kan nggak ada. Nggak ada yang pelatih baru doang ya. Tapi pelatih baru Thomas Frank. Pelatihnya ya Brentford, tapi ya di luar Spurs kemarin juara setelah ngalahin MU. Emang musim kemarin juga hancur juga. Jadi juga kalau udah dia itu. Ya. Jangan beruntung aja kali ya. Katanya sih mereka lagi ini sih pengennya apa? Eze. Oh iya Eze. Tapi ya kalian bisa nilai sendiri lah maksudnya. Spurs itu tim yang mungkin tidak terlalu jor-joran banget. Nggak terlalu jor-joran banget. Ownernya pun Dani Levy emang pelit guys. Pelit. Makanya kenapa sekarang musim ini Liverpool jor-joran banget sebenarnya sedikit. Wah gitu. Yeah. Walaupun ya sebenarnya mereka nggak jual pemainnya juga. Oke gitu. Soalnya kan kayak tahun Nunes datang kan, dia dibeli hampir 100 kan, 80 kan. Nunes itu 80-an. Nah, itu gara-gara Mane kejual 60 70 masalah, makanya dia beli Nunes gitu. Nah, hasilnya gimana Nunes? Cross Barcelona. Nunes itu pemegang rekor dia. Cross Barcelona. Perlu diingat dia yang Beckham Courtois. Itu doang. Jadi itu ya. Ingat ya. Beckham Courtois. Gila. Liga Italia, Inter kayaknya. Sebenarnya kalau Liga Italia itu ada satu pemain guys yang sebenarnya pengen banget gua spotlight karena gua ini masih pengen si pemain ini main di Liga Italia karena timnya itu degradasi kemarin Venezia. Oh, gitu. Jadi sempat ada rumor nih kemarin. Jesus nih di kapten kebanggaan kita nih rumornya ke tim gede entah itu Inter gitu entah itu Juve gitu. Yang dimana sebenarnya Izes ini cocok main di Serie A gitu Liga Italia gitu. Makanya ya harapan gue sih kayak Izes nih setelah mungkin bisa dibilang setelah Venezia degradasi
masih bisa lah main di klub. Ya, kemarin tuh kan rumor-rumornya Bolonya katanya mau. Bolonya juga mau kan. Paling rumornya kayak Udinese. Yang paling itu Inter kan yang paling agak lama kan. Agak lama Inter. Dan ya itu cuma kalau mau nyari ini sih jangan langsung ke yang gede banget. Iya, seenggaknya main juga kali gitu. Bagian jam terbang kan. Seenggaknya dia masih berada di one of best league gitu. Belum sih oke itu kayaknya belumnya. Iya. Yang mungkin Torino kali. Kayak gue juga ingin sedikit bahas mengenai pemain-pemain yang bisa dibilang pemain Indonesia nih yang berada di luar. Contohnya Dix yang dari Copenhagen ke Mönchengladbach. Iya. Terus contohnya Dan James. Oh iya. Dan James tuh dari Goredo kan ke Ajax di Yunani. Maksudnya kan banyak nih orang-orang yang kadang bilang kenapa sih pemain-pemain timnas Indonesia nih setelah masuk timnas mereka downgrade. Contohnya gini deh. Jordi Amat yang sekarang masuk Liga 1. Terus Struijk yang striker dewa juga. Struijk yang ke Liga 1 gitu. Walaupun orang-orang juga mikirnya kayak aduh Struijk sayang masih muda. Tapi udah official belum, cuma kayaknya emang kalau Jordi Amat udah bakal. Jordi Amat udah pasti jalan. Ya kalau Jordi Amat mungkin bisa dibilang karena usia juga udah wajar kali ya. Udah ya oke gitu usianya udah gitu. Cuman kalau orang-orang kan banyak yang menyayangkan kayak Struijk gitu. Yes. Nah terus contoh sekarang kayak kemarin tuh siapa? Hapner dilepas sama Wolves. Terus kayak Nathan juga dilepas sama Swansea gitu. Terus orang-orang langsung ngehujat tuh kan beres masuk timnas Indonesia tuh pemain-pemain yang di luar tuh. Iya, tapi maksudnya mereka nggak semua orang hujat, cuman ya gue lihatlah sebagian banyak lah yang kritik gitu kayak kenapa sih gini. Sebenarnya nggak gitu guys, karena gini itu tuh udah sebuah hal yang wajar. Contohnya kayak Hapner, mungkin dia memang jadi kapten di U2 berapa? U21 ya di Wolves-nya tuh. Tapi kenapa nggak bisa masuk timnas senior gitu? Dan kenapa akhirnya dia lepas? Itu tuh bukan karena pengaruh faktor dia jadinya timnas Indonesia. Mungkin ada contoh regulasi di Eropa itu terkadang klub bukan terkadang regulasi di Eropa tuh memang si klub tuh ada jatah pemain Europe sama jatah pemain non Europe. Yeah. Nah, karena mereka sekarang udah berstatus warga negara Indonesia, yang dimana Indonesia itu tuh cuma bisa pakai satu paspor, satu warga negara kan. Jadi mereka tuh statusnya udah bukan pemain Europe. Nah, mungkin yang ada di pikiran klub itu terkadang ketimbang kita pakai status pemain non EU-nya ke orang yang mungkin bisa dibilang belum bagus-bagus banget. Mending nyari yang lebih bagus aja sekalian langsung gitu. Jadi bukan berarti mereka tuh jadinya jelek masuk timnas tuh bukan guys. Mereka tuh bagus. Dan ya yang gue lihat sih kemarin ada salah satu rumor dan gue juga lihat sendiri di Wikipedia itu nggak tahu benar nggak tahu namanya juga kan. Hapner sama Nathan tuh udah dirumorkannya ke KPR gitu dan itu tuh masih di Inggris gitu. Ya walaupun di divisi bawah tapi masih di liga di luar gitu. Jadi ya ini gue sharing aja ke kalian bahwa pemain-pemain diaspora yang masuk timnas tuh ya mereka nggak jadinya jelek kok, mereka juga bagus kok. Contohnya Kevin Dix malah bagus gitu kan, dia masih bisa berkaca di Bundesliga malah sekarang kan. Jadi ya kalian dukunglah pemain-pemain timnas ini kita nih yang kita punya gitu loh. Dan perlu diingat free agent juga wajar di Eropa sebenarnya. Free agent juga wajar di Eropa gitu. Jadi jangan beropini yang tidak lah. Ya karena maksudnya kalau misalkan kayak kemarin Nathan di Swansea gitu. Ya ngapain juga mau lama-lama di sana nggak dimainin. Iya, gitu. Nggak akan berkembang. Sama kayak Justin juga sama. Di Wolves cuma sekedar di tim akademi buat apa gitu. Mendingan dia cari yang meskipun agak kurang tapi main reguler. Gitu. Makanya kayak misalnya kalau Izes ada offer dari Inter sama Bologna misalkan kan. Tapi di Inter tuh dia kayak mainnya nggak akan sering gitu. Bahkan jarang gitu yang mending di Bologna aja sekalian emang yang dia nyari jam terbang gitu. Buat siap nanti yang main di kancah yang lebih besar gitu kan. Ya benar-benar. Makanya pertimbangannya pasti ya itulah. Kayak Struijk juga di Brisbane kemarin kan nggak banyak main jadinya. Terus kalau mungkin bisa jadi ini kesalahan. Jadi Struijk itu sebelum ke Australia kan dia di Utrecht ya. Iya. Kan? Di Utrecht. Enggak di Den Haag. Ada Den Haag. Jadi Struijk itu pas dia di Den Haag tuh sebenarnya ditawarin kontrak baru. Cuman ada denarnya tuh membeli pemain yang sama di posisinya dia. Dan dia lebih prefer, yang kita bilang tadi, dia lebih prefer untuk ke tim yang lebih mau ngasih dia jam terbang. Makanya dia dari Adana cabut ke Brisbane gitu. Dan ternyata di Brisbane sama juga kan. Ternyata ya dia mungkin punya pikiran sendiri kayak aduh kurang nih jam bermain gua atau gimana ya. Akhirnya ya rumornya sekarang ke mana? Bali ya. Siapa Struijk ke Dewa. Dewa. Ya ke Dewa ya. Sebenarnya
kalau gue pribadi sih menyayangkan sih ya. Karena masih muda juga. Masih muda juga sih. Tapi ya itu dia, mungkin titik salahnya dia adalah ketika dia dari Eropa cabut sih. Tapi nggak bisa disalahkan juga gitu, karena dia ingin punya jam terbang gitu kan. Ya. Jadi ya. Cuma ya kalau misalnya sekarang ke Liga Indonesia sebagai apa ya, batu loncatan pun ya nggak apa-apa juga sih, karena ya mungkin bisa aja nanti dia bagus di sini, dilirik, ya, dia main di timnasnya bagus, dilirik ya, lagi. Ya itu kan mereka lagi tergantung ke pemainnya guys, semua itu. Jadi ya support aja, gak usah kayak kenapa sih sini ya gimana gitu kan, mereka juga apa ya, ada pertimbangannya lah pasti, nggak asal-asalan. Kalau misalkan ada pemain kita yang ya apalagi yang pemain keturunan, kalau misal mereka ada pindah ke Asia atau ke Liga Indo ya support aja sih guys. Kalau misalkan juga kan nggak berpengaruh sih kalau menurut gua, kalau emang mereka bisa perform ya pasti nanti juga di timnas tetap bagus gitu. Dan yang tetap gue suarain sampai sekarang adalah jangan membuat kayak opini bahwa mereka nih naturalisasi, mereka ini gini-gini. Sama kok, semua itu mereka punya darah Indonesia, mau itu yang diaspora, mau itu yang lokal gitu. Mereka punya darah Indonesia dan mereka ngebela satu batch yang sama gitu. Betul. Ngebela negara kita. Jadi gue akan terus menyerukan bahwa gak ada yang lebih baik, maupun diaspora maupun lokal, semuanya itu baik, semuanya itu bagus, semuanya itu berjuang buat negara kita. Jadi ya mereka juga sama-sama pengen ke Piala Dunia. Iya gitu, maksudnya nggak kita doang yang, maksudnya kita cuman tugas kita di sini hanya untuk mensupport mereka terus yang terbaik untuk timnas gitu. Dan ya kalau kritik sih oke lah, tapi maksudnya yang membangun yang emang nyambung juga gitu, jangan sampai kemana-mana. Terus dia emang kan tujuannya juga sama gitu, emang kita mau ke Piala Dunia dan nggak ada yang beda tujuan kok gitu. Dan dukung terus, jangan kayak karena si A si B keluar dari klubnya terus langsung dihujat, ini jangan. Pokoknya apalagi gini, kadang ada juga tuh yang kayak ini sih ini nggak dipanggil timnas gitu, jadi males gitu. Jangan sampai gitu juga. Ya lu nonton timnas apa nonton pemainnya sih gitu. Dan mungkin jangan bikin opini, contoh kayak permasalahan yang udah lama deh, Bagot kemana sih? Pilihan pemain, guys, ini jujur pilihan pemain, karena sering banget di Eropa pun banyak pemain-pemain yang ketika dipanggil timnasnya mereka lebih prefer di tim. Karena apa? Karena dia nggak mau kehilangan peran di timnya. Dia ingin memperjuangkan peran di timnya gitu. Contoh aja Rodrigo sekarang gitu kemarin. Rodrigo kan emang dia belum peak performnya gitu, makanya dia emang gak dipanggil timnas juga gak bukan tanpa alasan kan. Iya gitu. Jadi Bagot ini pun bukan tanpa alasan, yang dimana bisa kalian hujat. Bagot itu salah satu pemain yang paling pertama diaspora, maksudnya diaspora pertama gitu, yang mau join ke Indonesia, yang fondasinya gitu. Ya bisa dibilang gitu, kayak Bagot itu pemain yang bagus dan mainnya di liga luar, tapi kenapa milihnya Indonesia gitu. Dan hal itu tuh yang bisa kalian sedikit pikirin lah. Jadi jangannya kayak Bagot udah nggak ini, enggak sama sekali. Jadi ya dukung terus pemain-pemainnya. Dan kalaupun misalnya memang pilihan si pemainnya adalah dia pengen lebih milih klubnya dulu ketimbang di timnasnya, itu wajar, karena dia pun nggak mau kehilangan peran di klubnya gitu. Karena kalau dia kehilangan peran di klubnya, performa dia juga bakalan turun, dan di timnasnya pun bakalan jelek mainnya gitu. Benar. Jadi mungkin segitu kali ya guys tentang transfer ini ya. Sejauh ini ya emang ini masih lama sih ya dibukanya transfernya kan. Jadi mungkin nanti kita bakal bahas lagi kalau ada pemain-pemain yang baru masuk entah itu ke MU, ke klub manapun lah ya pokoknya. Biar kita bakal update lagi. Jadi mungkin sampai di sini dulu ya guys. Terus support, terus tonton, terus ikutin, like, comment, subscribe. Kalian kalau ada kritik, saran atau apa, tinggalin di komen, oke? Bye-bye, see ya.